Halo keponakan, masih bersama saya Adi Sulaksono SPD. Gak tahu kenapa ya, kok saya tuh seneng bener kalau saat menyebutkan nama saya di belakangnya ada SPD-nya. Padahal saya mendapatkan gelar tersebut itu lama banget. Ya kalau orang lain hanya mendapatkannya mungkin 4,5 sampai 5 tahun. Nah saya mendapatkannya tuh 7 tahun lebih. Mungkin itu salah satu alasan mengapa saya senang membawa-bawa gelar SPD itu di belakang nama saya. Tapi semenjak saya mendapatkan gelar SPD itu saya nggak pernah menggunakan ijazahnya untuk mendaftar kerja dimanapun. Saya pernah mendaftarkan daftar PNS menggunakan ijazah itu, dan untuk daftar saja itu gagal. Oh, bayangkan, untuk daftar saja gagal. Nah saya itu berpikir, kenapa nih kok saya itu sebenarnya kan kayaknya nggak bodoh-bodoh amat gitu, kok hanya daftar aja itu nggak diterima. Nah akhirnya saya cek lagi ternyata saya mendaftarkan, kan ada penerimaan di salah satu instansi pemerintahan, kemudian membutuhkan tenaga staf kantor gitu. Nah syaratnya adalah S1, dan ternyata saya periksa lagi, syaratnya memang S1, ternyata kecuali SPD. Jadi ya setelah itu saya nggak pernah daftar lagi ya, karena pada tahun 2012 itu saya memutuskan untuk menjadi petani. Nah saya adalah anak laki-laki yang lahir dari orang tua yang transmigrasi dari Jawa itu ke Kalimantan Barat. Nah kedekatan saya antara saya dengan orang tua saya, yaitu ayah, ya cukup dekat ya. Waktu itu kalau di Kalimantan, di tempat transmigrasi dulu itu di tahun-tahun 90-an, listrik belum ada. Jadi menggunakan lampu pelita ya, lampu pelita yang mana bahan bakarnya itu menggunakan minyak tanah. Nah jadi komunikasi antara anak dengan orang tua itu sangat intens, karena tidak ada gadget, tidak ada televisi. Zaman dulu hanya ada radio, dan radio itu pun hanya siarannya hanya siang hari, dan malam hari itu ya kalau boleh dikatakan nggak ada yang siaran. Dan oleh sebab itu kedekatan antara saya dengan orang tua saya ya cukup dekat. Jadi waktu itu kalau malam hari sebelum tidur itu saya selalu meminta orang tua saya, ayah saya untuk bercerita. Jadi Pak, udah ngantuk nih, coba cerita dong, cerita apa kek, Arya Kamandanu kek, atau apa kek gitu kan, atau nenek lampir atau apa gitu kan. Tuh manggil, udah sini saya bapak cerita gitu. Jadi saya tidur di bahu bapak saya waktu itu, yang mana lampu masih menggunakan itu tadi sentir ya, lampu sentir. Jadi bapak saya cerita, pada zaman dahulu itu ada seorang ayah, seorang bapak punya anak 3. Nah yang satu minta sepeda, yang satu minta dibelikan buku, dan yang satu minta cerita. Nah ceritanya begini, ada ayah punya anak 3. Nah yang satu minta dibelikan sepeda, dan yang kedua minta dibelikan buku, dan yang ketiga itu minta cerita. Nah ceritanya itu begini gitu kata bapak saya. Jadi ceritanya itu sampai saya tidur. Sampai saat ini cerita itu terus melekat di kepala saya ya. Dan ada satu hal lagi yang menarik dari bapak saya. Bapak saya ini sebelum transmigrasi itu dia itu merantau ke Jakarta ya. Ke Jakarta itu karena dia marah tidak disekolahkan oleh orang tuanya atau kakek saya. Nah kemudian dia setelah lulus SMP itu merantau ke Jakarta, bertekad untuk menyekolahkan adiknya gitu kan. Nah sampai di Jakarta ternyata keadaan pada saat itu memang lagi sulit-sulitnya untuk mencari kerja, untuk mencari uang, sehingga adiknya itu menghubungi dia terus melalui surat, bagaimana ini saya lanjut sekolah enggak gitu.
waduh belum ada duit nih gitu. Akhirnya singkat cerita memutuskan untuk transmigrasi ke Kalimantan Barat ini, yang misinya masih sama, yakni ingin menyekolahkan adiknya gitu. Dan ternyata memang di sini kehidupan waktu itu masih terbilang ekstrim ya, karena di tengah hutan, akses jalan belum ada, kalaupun ada itu lewat tepian sungai ataupun melalui akar-akar tanaman. Nah, yang tadinya ingin menyekolahkan adiknya malah akhirnya adiknya nyusul transmigrasi ke Kalimantan Barat ini. Nah, singkat cerita, ayah saya menikah, kemudian memiliki anak, kakak-kakak saya. Nah, adiknya itu memutuskan untuk pulang, dan kemudian orang tua saya juga ingin pulang. Namun pada saat itu untuk menjual tanah 250.000 saja itu susahnya minta ampun. Jadi menawarkan ke sana ke sini itu nggak ada yang mau, sehingga bapak saya memutuskan untuk mendaftarkan dirinya menjadi PNS. Nah, daftar pertama dengan bekal ijazah SMP nggak diterima, kemudian masih dengan menggunakan ijazah SMP, daftar lagi yang kedua akhirnya diterima, walaupun hanya staf TU di salah satu sekolah menengah ya. Nah, dari situ orang tua saya ingin bercita-cita untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Jadi pokoknya ayah saya tuh menyekolahkan anaknya semau anak itu sekolah sampai mana gitu. Jadi kakak saya sekolah, kuliah, dan saya pun dikuliahkan walaupun sampai menjual tanah dari jatah transmigrasi ya untuk menyekolahkan saya. Mungkin itu salah satunya yang membuat saya itu sangat apa namanya ya, sangat senang saat saya membawakan gelar itu, memperkenalkan diri gitu. Singkat cerita, pada tahun 2012 saya mendapatkan gelar tersebut dengan hasil bapak saya menjual tanah dari jatah transmigrasi tersebut untuk pembiayaan kuliah saya. Dan pada saat itu orang tua saya selalu bilang, kamu tuh udah disekolahkan kok nggak mau daftar PN, yang gunakanlah ijazahnya untuk honor-honor kayak apa. Nah, tapi saya malah memilih untuk bertani atau berkebun ya. Waktu itu saya berkebun hortikultura. Setelah itu ya hari-hari, walaupun orang tua saya ya, termasuk ayah, maksudnya ayah saya itu mensupport saya untuk berkebun atau bertani, tapi saat dialog, saat ngobrol itu selalu mengatakan bahwasanya sedikit mengungkit tentang jerih payah atau kesusahannya untuk menyekolahkan anak-anaknya gitu. Nah, itu terus berulang pada saat saya istirahat lagi berkebun atau ngobrol di rumah, itu selalu hal itu. Jadi membuat saya berpikir, saya juga bisa menyekolahkan, tapi apa yang mau saya sekolahkan gitu kan. Jadi saya putuskan saya untuk menikah ya pada tahun 2015 itu. Nah, saya melamar yang waktu itu adalah calon istri saya yang sekarang menjadi istri saya. Saya lamar sekali, dan ternyata syaratnya adalah saya harus seorang PNS. Dan akhirnya ya saya ditolak tuh pada lamaran pertama, dan calon istri saya waktu itu menyampaikan ke saya untuk bahwa ada syarat lain selain PNS katanya kan, yakni saya harus punya rumah dulu. Jadi saya lebih giat lagi untuk menanam hortikultura, dan alhasil saya mendapatkan dapat membeli tanah dan rumah ya, dan membangun rumah walaupun rumahnya kecil. Dan tapi waktu itu saya juga kan belum bisa menyekolahkan, soalnya kan baru nikah ya, juga nggak punya anak kan. Dan jadi akhirnya saya berpikir apa nih, ternyata nikah juga nggak langsung punya anak, karena saya agak telat ya punya anaknya. Ternyata
punya anaknya itu setelah 9 bulan, dan itu pun tidak langsung bisa disekolahkan. Jadi apa nih kan yang saya sekolahkan gitu kan. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyekolahkan sertifikat saya. Ini loh, saya bisa menyekolahkan gitu kan. Dan akhirnya saya menyekolahkan sertifikat saya lah. Nah, berjalan 3 tahun, anak saya sudah lahir, dan loh, anak saya ini masih belum bisa disekolahkan gitu kan. Akhirnya saya sekolahkan lagi sertifikat saya, dan tahun depan ini udah hampir 6 tahun ya, kalau kalau dihitung-hitung ya, kalau menyekolahkan anak itu ya SD lah, lulusan SD. Tapi kan orang tua saya menyekolahkan atau menguliahkan 3 anak sekaligus. Tiga anak ya, 3 anak sampai kuliah, dan saya baru berhasil menyekolahkan sertifikat ya baru 6 tahun gitu kan. Dan walaupun tahun ini udah bisa menyekolahkan anak saya, tapi kan kurang puas saya. Jadi saya bertekad tahun depan mau menyekolahkan sertifikat saya lagi, biar membuktikan bahwa saya juga bisa kalau hanya sekedar menyekolahkan gitu. Jadi pokoknya saya bertekad tahun depan saya mau menyekolahkan sertifikat saya lagi. Ya memang menyekolahkan sertifikat itu mirip-mirip menyekolahkan anak, karena kalau kita telat bayar gitu, kalau menyekolahkan anak telat bayar SPP ya ditegur sama pihak sekolah kan. Ya kalau sertifikat ya ditegur sama pihak bank kan gitu. Jadi nggak tahu mengapa gejolak saya untuk menyekolahkan itu siapapun, walaupun sertifikat sekalipun, saya bersikeras untuk menyekolahkannya. Ya mudah-mudahan lancar, tidak ada hambatan, hingga sertifikat saya memiliki gelar gitu ceritanya. Jadi mungkin itu salah satu alasan mengapa saya selalu bangga dengan SPD ya, walaupun ijazahnya tuh nggak terpakai hingga sekarang, dan saya meletakkannya di lemari. Nggak tahu apakah gelar itu hilang dengan sendirinya karena nggak pernah saya pakai itu ijazah, karena mungkin meraju, nggak pernah dipakai, terus memudar dengan sendirinya, atau masih ada ya tapi nggak bodoh teing lah. Yang penting sekarang saya udah bisa menyekolahkan, walaupun saat ini baru menyekolahkan anak di TK, dan menyekolahkan ya hampir ke jenjang SMP lah untuk sertifikatnya. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih banyak udah mendengarkan curhatan saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.